Apakah kamu pikir kamu leader yang baik? Saya masih belajar untuk menjadi leader yang baik, Gus. Jadi belum baik? Masih belum tahu juga salahnya di mana. Nggak bisa nyebutin satu hal pun. Kebangetan sih menurut saya. Kalau Anda di bidang bisnis, Anda tidak punya part dalam kesalahan ini. Kalau kita lihat hasilnya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Heri dari Obermind, pendekatan bisnisnya itu nggak ada. Ya, ini kan catatan dari tim Wood and Beef gitu ya. Nah, saya dengar juga kemungkinan titik berat pekerjaan yang dilakukan tim ini adalah di bikin produk. Ya, akhirnya ketemu sebuah produk yang multifungsi dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ke kamu, kesulitan apa yang kalian temui di lapangan? Pastinya untuk menentukan waktu yang tepat untuk pembuatan produk itu kesulitan kami juga karena saya banyak ide banget tentang produk dan itu bisa saya buat, tapi ada waktu-waktu tertentu yang emang kita harus pas. Apakah waktu itu satu. Oke. Kemudian yang kedua tuh ada beberapa data mungkin yang agak miss atau belum dimasukkan. Jadi dalam pitch itu ada beberapa poin yang emang harusnya diangkat malah tidak tersampaikan dengan baik. Teguh, Anda kan di battle round pertama adalah leader. Kira-kira hal itu tidak akan terjadi atau hal itu bisa diminimalisir? Alhamdulillah tidak ada, Pak Sir. Tidak ada, jadi Anda lihat prosesnya udah sempurna menurut Anda. Ya, coach mungkin untuk bisa memberikan komentar karena anak didiknya merasa sudah sempurna. Dalam sebuah organisasi, kalau Anda tidak tahu proses apa yang salah, menurut saya semua anggota fail. Anda bahkan nggak bisa nyebutin kok apa yang salah. Dan jelas Anda nggak menang. Masih belum tahu juga salahnya di mana. Nggak bisa nyebutin satu hal pun. Kebangetan sih menurut saya. Dalam bisnis, ketika kita menjadi seorang leader, kita harus tahu kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, salah prosesnya di sini, tapi bisa ditingkatkan di mana. Lah kalau semuanya cuman hanya sekedar, oh enggak, udah oke, ngapain gitu. Kalau kita mau menjadi lebih baik dan mau menjadi sukses, kita justru belajar dari pengalaman. Kita justru melihat refleksi apa kesalahan kita sehingga kita nggak menang atau kita gagal. Dan Anda harus bisa bangkit lagi kan kegagalan itu. Menurut Anda siapa di sini yang paling bersalah? Dan jelas-jelas ini analisanya menurut saya surface level sekali. Kelemahan kami adalah menyatukan persepsi. Jadi ketika kami ingin menyatukan persepsi, kadang bertabrakan dan kami berusaha untuk mengalah satu sama lain. Ini yang menjadikan mungkin deck kami itu ada yang kami simpan untuk ditampilkan. Siapa yang paling tidak berkontribusi? Mas Indra. Mas Farhan. Mas Nasrul. Mas Teguh. Mas Teguh. Teguh, kamu dipilih oleh dua orang sebagai yang terlemah kali ini. Apa menurutmu kelemahan? Fisik, Pak Helmi. Fisik? Beberapa hari ini saya low perform. Terus tadi juga saya presentasi agak menurun. Tetapi saya pastikan bahwa saya tidak selemah itu, Pak. Gak expect ya, bahwa ternyata asumsi kami per masing-masing orang itu lemah itu ternyata orang yang berbeda-beda. Tim Lerak, ada di antara anggota tim yang kamu merasa nggak nyaman? Setiap kelompok pasti memiliki cerita sendiri dan dari sisi kelompok Lerak, kebetulan memang walaupun sebagai leader tapi secara usia mungkin saya paling kecil, jadi dari awal memang saya memanggil teman-teman dengan sebutan kakak untuk menghormati teman-teman. Caroline, saya nanya ya, satu. Kalau Anda mau membantu atau kami minta membantu Novita untuk menyampaikan, ya kelihatannya Novita tidak berani menyampaikan atau memang saya nggak tahu. Siapa di antara anggota tim yang menurut kamu ya, itu banyak mengintervensi peran ketua? Mungkin TJ, Pak.
artinya adalah yang lebih mencoba untuk membuka pikiran kami, melihat dari sisi yang lain dengan beberapa pastinya masukan Positif juga berarti. positif. Mungkin jatuhnya bukan intervensi ya Pak, kalau menurut saya. Tapi lebih karena kepemimpinan ketua saat ini masih belum bisa mengakomodir kebutuhan tim, sehingga masing-masing individu memang lebih keluar saja untuk berpendapat. Anda tadi TJ dibilang Anda cukup dominan. Kenapa menurut Anda begitu? Apa yang salah dengan Novita? Kalau menurut saya mungkin karena pengalamannya lebih dibandingkan Novita saja, Bu. Kebetulan Anda memang mendapat penghargaan karena hasilnya. Tapi bukan berarti pitch deck ini adalah yang terbaik. Prinsip yang saya pegang sih harapannya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Novita kenapa bengap? Habis nangis? Soalnya kalau aku lihat kamu tidak bisa menguasai timmu ya. Timmu berdiri sendiri-sendiri. Bahkan kalau aku lihat kayaknya ada beberapa dari timmu yang tidak cukup percaya dengan Anda gitu loh. Kelihatan banget. Aku tahu kamu paling muda, tapi kalau kamu tidak bisa menguasai timmu, berantakan semuanya. Lebih menjadi leader yang bisa untuk menyamakan harmoni agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan menurut saya menjadi leader itu nggak perlu menggunakan ego. Nggak ada gunanya teman-teman playing safe di sini menurut aku. Justru di sini harus mendingan tunjukin siapa kalian. Kalau salah ya udah ntar kita perbaiki. Kalau bener juga tunjukkan di mana benernya. Saya mulai dari Novi. Apakah kamu pikir kamu leader yang baik? Saya masih belajar untuk menjadi leader yang baik. Jadi belum baik. Baik. Kamu boleh ngaku baik, saya minta 5 ya, 5 orang yang lain. Mulai dari TJ sampai Marcel. Berapa orang yang mengatakan bahwa Novi adalah leader yang baik? Angkat tangan. Cuma deh Pak. Yang lain? 1, 2, 3. Novi kamu cuma dipilih oleh Deva. Oke, supaya kamu tahu. Siapa link yang paling lemah? Novita. Novi. Novita. Ya sudah, semua orang bebas berpendapat. Yang penting saya sudah melakukan dan membawa tim Lerak menjadi pemenang. Tim Sequoia. Daniel, Anda sendiri perannya apa? Jadi saya sebagai ketua tim membuat mereka menjadi percaya diri. Itu poin yang paling saya tonjolkan karena kalau saya terlalu banyak bicara dan saya terlalu straight, kita semua CEO, kita pasti tidak akan kompak. Tim Sequoia ini bagus di awal, artinya developing story-nya itu bagus. Tapi begitu masuk ke dalam how, bagaimana mendeliver message-nya itu mulai menurun. Dan yang paling parah adalah bagaimana perhitungan bisnisnya, sehingga tim Anda kalah. Siapa sih yang harusnya atau tugas dari anggota tim yang berpikir bisnis? Apakah memang nggak ada yang comes up dengan ide itu? Semuanya kalian berenam. Dari sisi bisnis sebetulnya Ko Daniel paling sering mengingatkan kita, cuman yang kita tangkap memang kita harus lebih menekankan terkait inovasi sama campaign-nya gitu. Jadi kita nggak menonjolkan sisi bisnisnya gitu sih. Jadi kita agak missing link di situ. Duh, gimana ya ngulik dari sisi finance-nya itu agak susah. Teman-teman punya waktu untuk bertanya sebenarnya. Kan ketidaktahuan itu kan tinggal dibalas dengan pertanyaan. Yang sedihnya sudah 2 kali kan. Kelasan Dekom aja tuh masih banyak bertanya untuk sesuatu yang mereka nggak paham gitu. Jadi as an owner boleh lo ngosongin gelas lagi sampai kalian tuh bener-bener tahu yang dimau sama si gamesnya lah, challenge-nya lah, apapun itu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Menurut saya yang paling bertanggung jawab ketua. Kalau Anda di bidang bisnis, Anda tidak punya part dalam kesalahan ini. Kami semua sudah punya pendapat masing-masing, namun karena ada beberapa bertolak belakang atau apa, akhirnya kita memilih satu decision yang kita presentasikan di hari ini. Yang setuju siapa aja? Lah, yang tidak setuju hanya Daniel. Tapi Anda menyalahkan bahwa yang ketuanya salah. Saya agak bingung, ada yang bisa jelasin nggak? Jadi pertama kali memang kita diskusikan terlebih dahulu. Di awal memang kita memberikan banyak pendapat dan semuanya setuju. Saya sendiri akan mengikuti yang setuju. Oke Daniel, apakah kamu merasa jadi pemimpin yang baik? Belum. 5 anggota, siapa yang mengatakan atau beranggapan bahwa Daniel adalah seorang pemimpin yang baik? Angkat tangan aja. 1, 2, 3. Daniel, tidak ada yang mengatakan kamu pemimpin yang baik. Iya, sebenarnya pemimpin bukan dilihat dari banyaknya bicara, tetapi bisa menyatukan tim, menampung semua aspirasi dan
membuat mereka percaya dengan apa yang mereka sudah buat. Ukuran pemimpin yang baik bukan dari banyaknya ngomong. Setuju saya. Tapi nggak ada yang milih kamu sebagai pemimpin yang baik. Seru juga, tertanam juga, berarti banyak yang harus dievaluasi dari saya sendiri. Siapa yang paling lemah? Paling membuat tim ini tidak perform? Ya, pilih satu. Boleh memilih diri sendiri. Niam? Oh, Daniel. Daniel, Pak. Komunikasinya sih menurutku bisnis. Nah, sedangkan kita orang kreatif, komunikasi kayak gitu, kita mikirnya ini bukan dagang di pasar. Daniel, 3 orang memilih kamu sebagai anggota tim yang paling lemah. Mereka boleh memilih seperti itu, tapi bagi saya terbukti salah. Terbukti salah dari Pitch deck-nya. siapa yang terlalu mempengaruhi pembuatan pitch deck? Kalau untuk menentukan main-nya adalah Niam. Tapi ingat loh ya, ikan busuk dari kepala loh ya. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan anak buahmu. Ya, kalau kamu tahu itu salah, kamu harus kasih tahu. Seorang pemimpin itu bukan yang ngalah juga. Pemimpin itu harus bisa ego juga tuh. Kalau waktu bisa diputar, saya tetap di kelompok ini, tapi saya mungkin bisa evaluasi untuk mempertajam angka-angka yang ada di marketing juga finance. Saya apresiasi dulu, kalian ber-18 adalah challenger yang terpilih di antara lebih dari 30.000 challenger yang beruntung sampai dengan saat ini. Jadi tepuk tangan dulu. Seperti biasa yang saya panggil namanya, maju, lepas medalinya, ya digenggam. Yang pertama, Marcel. Teguh. Akhirnya yang diperjuangkan, yang diberikan selama ini nggak sia-sia. Banyak pelajaran berharga yang inputan bisa diterapkan ke depannya. Aku menghargai setiap keputusan apapun yang dari coach atau Dan yang sudah membantu aku sampai saat ini. Daniel. Hari ini saya harus pulang, tapi kita dapat banyak pelajaran dan banyak networking serta masukan-masukan yang berharga untuk bisnis ke depannya. Mencari investasi, merayu investor, satu activity disebut dengan pitching, itu banyak sekali melakukan kesalahan. Tadi kesalahannya banyak banget lah ya. Tiga-tiganya tidak ada CTA, itu ada call to action. Call to action itu kalau kita menyampaikan satu proposal, kita harus ada pertanyaan cukup jelas. Anda tuh mau apa? Minta berapa? Karena itu data yang dibutuhkan oleh investor. Pertama, selamat Anda sudah sampai tahapan ini. Anda ini mewakili generasi yang akan membangun negara ini menuju Indonesia maju. Ya, saya sebagai pelaku usaha dan akademisi
Terus terang saya tidak puas dengan hasil analisa yang telah Anda lakukan, yang menurut saya sangat di surface level. Harus punya resiliensi untuk berusaha dan berubah, memperbaiki lebih banyak lagi. There is no mistake, there is only lesson. Di sini saya melihat mereka belajar sekali ya, bagaimana untuk cara melit timnya bagi yang menjadi leader. Namanya juga pitching. Pitching itu merayu investor supaya invest. Begitu invest itu kan bentuknya rupiah.